Jadi menambah pasukan dan ditempatkan juga kendaraan berat, bukan tank tetapi panser yang ada bannya itu. Dalam bahasa Jawa, ndi mimpi apa kamu, tidak ada apa-apanya. Ini bukti bahwa masa seorang jenderal, waktu itu letjen dia, pangkatnya bintang 3, Kasat. Kalau mereka mau masa mereka tidur nyenyak di rumahnya? Bukannya sembunyi tiap malam ganti-gantian untuk mengamankan diri. Ini mereka tidur nyenyak. Tidak ada pikiran apa-apa. Maka Pak Gandhi kembali melaporkan kepada Pak Anas dan kepala stafnya Majen Kartakusuma bahwa dia sudah menghadap Pak Yani, tetapi Pak Yani merasa aman, tidak ada. Buktinya S. Parman ada di rumahnya, Suprapto ada di rumahnya, Sutoyo ada di rumahnya. Jadi orang-orang ini semua tidak ada kegiatan apa-apa untuk coop terhadap Bung Karno. Mereka ini anak-anak kesayangannya Presiden Pak Yani ini. Jadi mau coop Bung Karno itu tidak masuk di akal, itu ciptanya PKI. Jadi beberapa tahun sebelumnya begitu luar biasa. Ditambah lagi Bung Karno ini menggelorakan mengenai Trikora, lalu kemudian Ganyang Malaysia, lalu bakar itu kedutaan Inggris. Itu PKI ada semua. Saya sebagai anak yang usia di SMA 27 tahun waktu itu ikut masanya bergaul, itu hanya mau nonton bagaimana kedutaan Inggris di Tamrin itu dibakar habis karena Ganyang Malaysia tadi. Jadi mereka menggelorakan revolusi ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Bung Karno, poros Jakarta, Hanoi, Beijing. Jadi Rusia ini beri kita mic dan senjata, tetapi porosnya itu Bung Karno lebih cenderung kepada Ho Chi Minh dan juga Zhou Enlai itu. Jadi poros Jakarta, Beijing itulah Bung Karno. Maka ditawarkanlah Beijing Chung, senjata otomatis, ratusan ribu sudah di-drop untuk mempersenjatai buruh dan tani yang PKI usulkan angkatan kelima. Begitu. Jadi sebelumnya sudah ada gejala ke arah PKI. Intel sebenarnya sudah tahu. Setelah Cakrabirawa beraksi dalam G30 SPKI, teka-teki keberadaan para Dewan Jenderal yang diculik pun menjadi misteri. Polisi Sukitman yang ikut menjadi korban penculikan namun kemudian dibebaskan menjadi sosok yang memberitahu di mana para jenderal dibawa Cakrabirawa. Namun sebelum adanya kesaksian dari Sukitman, wartawan Blasius Bapa dari Harian Pusat Pemberitaan ABRI sudah menemukan lubang buaya terlebih dahulu. Anak buah Blasius melaporkan bahwa ada lokasi di lubang buaya yang gerak-geriknya janggal, termasuk adanya nyanyian dan tarian kencer-kencer. Kesaksian Sukitman lantas memperkuat temuan bahwa lubang buaya menjadi markas PKI dan menjadi tempat Dewan Jenderal di bawah. Seperti tadi saya katakan, wartawan saya sudah mencium bau, memonitor bahwa di sana ada gerakan. Karena adanya tari-tarian yang mirip kepada suatu kegiatan revolusi untuk ke arah dilaporkan. Jadi yang menemukan lokasi lubang buaya itu sebenarnya RPK dengan wartawan kami. Tapi yang menemukan lubang di mana jenderal dimasukkan itu adalah RPK. Waktu itu bukan Kopassus, RPK. Yang komandan tertingginya Saro Edi, kolonel. Komandan lapangannya itu C.I. Santoso yang di dalam foto ini, saya di belakangnya dia. Jadi C.I. Santoso, di bawahnya C.I. Santoso adalah Letnan Sintong Penjahitan, yang sekarang ini mungkin saya kira masih hidup juga.
Tapi dia tidak ada di lubang itu. Yang ada di lubang itu saya. Menyaksikan jenazah yang sudah hancur itu dinaikkan dari dalam lubang itu. Jadi info mengenai adanya gerakan di lubang buaya yang termasuk wilayah Auri itu sudah dicium oleh pihak SAB bahwa di sana ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata betul juga kok, kolonel udara beberapa orang ada di dalam buku saya itu, ada semua laporan Gate Koti itu. Mereka itulah sebenarnya yang menyiapkan markas di Penas itu untuk Kolonel Untung dengan Suparjo dan lain-lain mengadakan rapat-rapat gitu. Jadi yang menemukan lokasi lubang buaya itu adalah RPK di bawah Mayor C.I. Santoso dengan Letjen Sintong Penjahitan. Waktu itu letnan dia. Sedangkan lubangnya itu mereka yang menemukan. Tapi lokasi itu wartawan saya, PAB juga sebenarnya sudah mencium adanya. Setelah lubang buaya ditemukan, proses penumpasan PKI dan evakuasi jasad Dewan Jenderal pun langsung dilakukan. Soeharto menjadi sosok pemegang komando yang memerintahkan penangkapan pentolan PKI dan segera mengevakuasi korban di lubang buaya untuk dimakamkan. Jadi setelah mereka gagal menculik Jenderal Nasution, lolos. Di situ Untung dengan Suparjo menyatakan habislah kita. Karena inilah komandan tertinggi tentaranya dia ini. Dia loncat ke sebelah kedutaan besar Irak, kemudian diselamatkan oleh ajudan di sekitar Menteng sana. Malamnya baru kami kumpul di Kostrad, di mana saya ikut bersama satu truk RPK menduduki Telkom dan RRI. Saya ada di dalam, berdiri di atas truk itu dengan Mayor Yusuf Sirat. Pak Gandhi dan Ibnu Subroto duduk di truk di depan. Jadi lokasi kegiatan yang sifatnya serba revolusioner dan dengan tari-tari genjer dan lain-lain itu, wartawan saya sebagai wartawan, mereka sudah melaporkan ada yang aneh. Oleh karena itu, RPK lalu atas perintah Pak Harto, jadi sorenya tanggal 1 Nasution pergi ke Kostrad. Saya ada di sana. Saya selalu ikut Pak Sugandi. Kami duduk di depan emperan sama Kolonel Julius Henuhili, orang NTT. Kami duduk. Pak Nas datang dengan tongkat karena kakinya patah. Di situ rapat para jenderal, Pak Harto. Pak Nas katakan, Harto, sekarang saya perintahkan kamu lakukan pembersihan dan operasi pengamanan ini. Dan sesuai dengan standing order Angkatan Darat, bila mana Kasat berhalangan, maka Pangkostrat lah yang harus mengambil oper. Karena kita tidak ada Wakasat. Waktu itu setelah Gatot Subroto dan lain-lain tidak berhasil, maka Harto ambil oper sesuai standing order Angkatan Darat. Maka waktu itulah kami duduk ke RRI, Pak Harto sudah mulai mengeluarkan Brigjen Sucipto SH Sudarmono, itu yang membuat draft Soeharto pidato bahwa kita sudah menduduki. Tapi pagi sampai malam tanggal 1 itu pidatonya revolusi semua. Dan di Jogja mereka bunuh itu Komandan Korem Katamso dengan kepala stafnya Sugiono dan lain-lain. Jadi kalau Soeharto tidak cepat mengambil tindakan tanggal 1 dengan memerintahkan Panglima Siliwangi Ibrahim Aji dan Panglima Jakarta Umar Widadi Kusuma blokir itu Jakarta, habislah kita. Terlepas daripada kekurangan dosanya Soeharto, kalau saya boleh katakan
Bung Karno, penggali Pancasila. Soeharto, penyelamat Pancasila.